Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi menghadirkan diri dalam majlis ilmu yang akan kita isi pada pagi ini dengan kitab Bahaya Syirik. Sila lihat halaman 12 hingga halaman 18. Yang topik utamanya adalah dua asas agama Islam. Dua asas agama Islam. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh semua rasul. Ustaz ulang sekali lagi. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh semua rasul. Sebab pada dasarnya agama terbagi dua. Ada namanya agama langit dan satu lagi namanya agama bumi. Agama langit adalah agama yang dibawa oleh semua rasul. Sebab rasul mendapat arahan daripada Allah yang di langit dengan menurunkan wahyu kepada setiap rasul. Yang mengutus rasul adalah Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada setiap nabi atau setiap rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah di langit sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Agama yang dibawa oleh semua nabi atau rasul adalah agama langit. Selain agama langit namanya agama bumi. Agama bumi bukan agama langit. Kalau ciri-ciri agama langit, ada rasul, ada kitab. Ada rasul yang diangkat oleh Allah dan ada kitab. Semuanya namanya agama langit. Sedangkan agama bumi tidak ada rasul dan tidak ada kitab. Sebab mereka bukan diangkat oleh Allah dan mereka tidak menerima wahyu
daripada Allah. Walaupun mereka ada kitab, itu hanya kitab karangan mereka. Jadi kembali kepada agama langit. Agama langit semua namanya Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redai adalah agama Islam. Hanya saja agama langit silih berganti. Daripada Nabi Adam, datang Nabi Nuh, datang Nabi Ibrahim, datang Nabi Ismail, datang Nabi Ishaq. Begitulah seterusnya. Datang Nabi Musa, datang Nabi Isa. Semuanya agama langit. Hanya saja agama langit terdahulu menjadi mansukh bila datang rasul berikutnya. Kita tak boleh katakan agama Nabi Nuh itu tidak diredai oleh Allah. Tidak. Yang Nabi Nuh juga bawa agama Islam. Tapi agama Nabi Nuh tersebut berakhir dengan datangnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berakhir dengan datangnya anaknya Ismail. Begitulah seterusnya. Sampai Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. 400 tahun setelah Nabi Yusuf, baru muncul Musa. Walaupun ajaran Musa itu dipanggil dengan Yahudi. 1800 tahun kemudian muncul Nabi Isa membawa agama Nasrani. Sebenarnya semua mereka adalah bawa agama Islam. Walaupun Nabi Isa itu disebut agama yang dibawanya Nasrani, tapi sebenarnya agama Islam. Ajaran Nabi Musa berakhir dengan datangnya Nabi Isa. Dan ajaran Nabi Isa, Islam yang dibawa oleh Nabi Isa juga berakhir dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita memahami kedudukan dua agama tadi, agama langit adalah Islam. Selain agama langit namanya agama bumi, seperti Yahudi, seperti Hindu, Buddha, Majusi, penyembah-penyembah berhala. Itu semua agama bumi. Kita tidak bahas agama bumi. Yang kita bahas agama langit yang dipanggil dengan Islam. Semua agama Islam yang dibawa oleh para rasul, asasnya dua saja. Yang pertama, sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan dia disekutukan dengan siapa dan apapun juga. Itu satu. Dan asas kedua agama Islam, beramal, beribadat kepada Allah mesti ikut cara yang telah ditetapkan oleh Rasul masing-masing. Hanya saja dalam hal ini, yang pertama dipanggil dengan akidah, yaitu iman. Yang kedua namanya syariat, yaitu amalan. Hanya saja perbezaannya, akidah adalah sama. Semua Nabi membawa ajaran, sembahlah Allah yang Maha Esa.
Jangan kamu sekutukan Allah dengan siapapun juga. Semua rasul, semua nabi bawa ajaran itu. Hanya saja dalam bab syariat atau amalan, amalan yang diajar oleh rasul kepada umat masing-masing terikat dengan syariat rasul masing-masing. Di sinilah rahasianya. Kalau kita katakan bahwa semua rasul membawa 2 kalimah syahadat. Semua rasul membawa 2 kalimah syahadat. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya syahadat akidah. Syahadat yang pertama ini adalah sama. Yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa syahadat akidah atau nama lainnya syahadat iman yang sama. Sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan dia disekutukan dengan siapa dan apapun juga. Tetapi syariat dalam bentuk amalan, setiap umat mesti terikat dengan syariat atau amalan yang diajar oleh rasul masing-masing. Itu sebabnya umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, setelah menyebut asyhadu an la ilaha illallah, sembahlah Allah yang Maha Esa, syahadat yang keduanya, wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nuh adalah Rasulullah. Mengapa mereka mention dan sebut nama Nuh? Karena dalam mereka beribadat kepada Allah, mereka umat Nabi Nuh mesti ikut cara yang diajar oleh Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh yang terima wahyu. Macam mana cara beribadat kepada Allah. 1000 tahun kemudian datang Nabi Ibrahim. Tetap membawa 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, sama dengan syahadat yang diajar oleh Nabi Nuh. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, sebab yang mereka sembah adalah Allah yang sama. Tetapi cara mereka beribadat kepada Allah mesti ikut cara Nabi Ibrahim. Itu sebabnya syahadat kedua bagi umat Nabi Ibrahim, wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Ibrahim itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Nuh dan Ibrahim memang Rasulullah pun tak salah. Tapi bukan untuk kita umat akhir zaman. Tak. Datang kemudian Nabi Ismail, datang kemudian Nabi Ishaq, datang kemudian Nabi Yaqub, datang kemudian anaknya Nabi Yusuf. Semua mereka menyebut syahadat pertama yang serupa, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi umat Nabi Ismail akan sebut syahadat kedua, wa asyhadu anna Ismail Rasulullah. Nabi Ishaq pula umatnya akan sebut wa asyhadu anna Ishaq Rasulullah. Anaknya Yaqub mengajar umatnya wa asyhadu anna Yaqub Rasulullah. Begitulah seterusnya. Datang Nabi Yusuf, wa asyhadu anna Yusuf Rasulullah, wa asyhadu anna Musa Rasulullah, sampai kepada Nabi Isa, wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Sebab dalam beribadat kepada Allah mereka ikut cara Nabi masing-masing. Nah, bila kita faham hakikat ini, di sinilah rahasianya. Mengapa umat akhir zaman sebut asyhadu an la ilaha illallah, tetap yang mereka sembah Allah yang Maha Esa,
sama dengan rasul-rasul terdahulu, tetapi bagi kita umat akhir zaman, kita mesti sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Apa sebab? Karena dalam beribadat kita mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz harap semua kita memahami hakikat ini. Ini yang dimaksudkan dengan asas agama Islam yang Allah turunkan ke muka bumi. Hanya dua. Pertama, sembahlah Allah yang Maha Esa, itu tersirat di dalam syahadat yang pertama, dan asas yang kedua agama Islam, yaitu mesti beribadat mengikut cara Rasul masing-masing. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bagi kita umat akhir zaman. Itu sebabnya ada topik pada muka surat yang ke-13. Akidah tetap, syariat berbeza. Itu maksudnya. Akidah tetap, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sebabnya syahadat yang pertama disebut dengan syahadat akidah, sedangkan syariat pula berbeza. Itu sebabnya syahadat yang kedua namanya syahadat syariat. Walaupun namanya sama. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, mereka juga kenal istilah salat, istilah zakat, istilah saum, puasa. Tapi cara mereka melakukan salat, puasa berbeza walaupun namanya sama. Begitu juga haji bermula daripada zaman Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim yang bina Kaabah bersama anaknya Ismail. Mereka juga buat haji. Tapi haji mereka berbeza dengan haji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun istilahnya sama-sama haji. Sebagai contoh, salat ke atas umat Nabi Musa 50 waktu. Kita umat Nabi Muhammad 5 waktu yang wajib. Puasa Nabi Nuh dikatakan oleh para ulama hanya 3 hari. Umat Nabi Musa buat 30 hari. Namun demikian, umat Nabi Musa beza dengan puasa umat Nabi Muhammad. Puasa umat Nabi Musa, puasa Yahudi tanpa sahur. Tapi umat Nabi Muhammad puasa bersama sahur. Nabi yang bersabda, Al-faslu baina siyamina wa siyamil yahud aklatus sahur. Atau kama qala Nabi. Perbezaan antara puasa Yahudi dengan puasa umatku adalah makan sahur. Jadi puasa orang-orang Yahudi tidak makan sahur. Oleh sebab itu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berpuasa jangan sampai tak makan sahur. Begitulah seterusnya. Di mana kesimpulannya akidah itu satu, sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan dia disekutukan dengan satu atau siapapun juga, sedangkan syariat berbeza-beza. Itu sebabnya ada satu ungkapan tentang dua asas tadi, yang dipanggil dengan tauhid juga. Pertama, namanya tauhidullahi wahdah. Tauhidullahi wahdah. Sembahlah Allah yang Maha Esa.
Dan yang kedua, tauhidut tariqi ilaihi. Lalui hanya satu jalan saja untuk menuju Allah. Tauhidut tariq. At-tariq itu jalan. Yakni ketika kita beribadat kepada Allah yang Maha Esa, kita mesti ikuti satu jalan saja, iaitu jalan yang diajar oleh Rasul masing-masing. Tentu saja bagi kita umat akhir zaman, cara ibadat yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cara ibadat yang diajar oleh kiai anu, oleh habib anu, oleh tuan guru anu. No. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambil hanya daripadaku cara pelaksanaan haji dan umrahmu. Miqat dari mana? Tawaf berapa pusingan? Sa'i berapa kali mundar-mandir Safa Marwah? Melontar jamarat berapa batu? Batu sebesar apa? Wukuf di Arafah berapa hari bulan? Semua mesti ikut cara yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Siapa yang layak menerima zakat? Berapa peratus daripada kekayaan atau harta yang kita perlu keluarkan? Semuanya mesti ikut cara yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya walaupun kita ikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, tak mengapa. Kita ikut Ustaz anu, kita ikut Ustaz anu. Yang mustahab, Ustaz-Ustaz berkenaan atau mazhab berkenaan, mereka mesti bawa dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustaz tersebut mesti bawa dalil daripada Nabi. Cara ibadat itu bukan ustaz-ustaz yang boleh reka. Nah, kalau ustaz katakan takbiratul ihram mestilah macam ini, angkat tangan, kemudian lipat tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian rukuk, hendaklah usahakan agar lurus belakang ini. Dan ini yang patut dibaca tasbihnya, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sujud mesti 7 anggota. Bawa dalilnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat hendaklah berdiri. Kalau tak mampu berdiri hendaklah duduk. Tak mampu duduk hendaklah baring. Bawakan dalilnya yang datang dari Nabi. Itu bermakna kita ikut Nabi juga. Walaupun yang menyampaikan itu Ustaz Dr. Abdullah Yassin. Bukan maknanya ikut Abdullah Yassin. Bukan. Itu sebabnya semua imam-imam mazhab berkata, aku tidak rela orang yang ikut aku sehingga dia tahu apa dalil yang aku gunakan untuk itu. Bukan ikut-ikut begitu saja secara membuta tuli. Taklid buta. No. Kita mesti ittiba'. Ittiba' maknanya ikut juga. Tapi mengetahui dalilnya. Semampu yang boleh. Makin sempurna dalilnya yang kita ketahui, akan semakin sempurnalah ibadat kita. Yes. Itu yang kita maksudkan dengan istilah Tauhidullahi wahdah. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Itu asas yang pertama.
Jangan buat syirik. Jangankan syirik besar, menyembah berhala, menyembah api, syirik kecil pun tak boleh. Syirik kecil seperti riya. Kita beribadat pada Allah. Tapi yang mendorong kita beribadat juga karena bapa mertua, karena ustaz, karena segan si anu. Nanti apa dia kata kalau kita tidak salat? Dah ada syirik. Syirik kecil namanya riya. Selain karena Allah juga karena orang itu. Itu maknanya menduakan Allah juga. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Ibadat bila ada syirik, ibadat tersebut ditolak. Apalagi syirik besar. Ditolak bukan amal itu saja, termasuk amal-amal sebelumnya. Menjadi sia-sia. Sesuai dengan firman Allah ayat 65 surat Az-Zumar. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu dan di akhirat kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa rugi? Sebab hajinya yang sudah 3 kali, umrahnya dah 7 kali, zero, tidak ada value. Tidak diterima oleh Allah gara-gara ada syirik. Bukan ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Az-Zumar 65. Oleh sebab itu, nampak dengan jelas betapa pentingnya ilmu. Khasnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Sebagaimana yang Ustaz sebut pagi tadi, ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Sebagaimana kata-kata salafus salih, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu ialah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Adapun asas yang kedua, tauhidut tariqi ilaihi, kamu mesti lalui satu jalan saja ketika beribadat atau ketika mentaati Allah. Jalan siapa? Jalan yang dibawa oleh Rasul. Sebab Rasul terima wahyu. Rasul lebih tahu apa yang Allah kehendaki. Bukan kita, sebab kita tak terima wahyu. Macam mana cara kita nak beribadat pada Allah kalau tidak ikut apa yang disampaikan oleh Rasul? Salatlah kamu sebagaimana cara kamu tengok aku salat. Berpuasalah kamu sebagaimana aku berpuasa. Haji dan umrahlah kamu sebagaimana cara haji dan umrah yang telah aku ajar. Itu sebabnya ada kitab pedoman haji dan umrah. Singkat tetapi tepat. Sebab semua pergerakan ibadat haji kita bawakan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Nah, sekarang kita ingin bahas pula sejarah syirik pertama di atas muka bumi. Sesuai dengan nama kitab Bahaya Syirik, kita ingin tahu bila syirik pertama muncul di atas muka bumi. Bukan zaman sekarang. Ia bermula sejak zaman Nabi Nuh lagi. Syirik telah terjadi.
umat manusia setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam masih berada di dalam agama yang benar, masih berada di dalam agama yang sahih, sehingga syirik pertama terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Adam hingga Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. Begitu jaraknya, dikatakan oleh pakar sejarah. Sejak Nabi Adam, agamanya tepat belaka. Syirik pertama muncul di zaman Nabi Nuh. Kalau ditanya apa sebab, Pak Ustaz? Sebabnya karena takdis. Terlalu mensuci-sucikan orang alim. Takdisul ulama. Takdisul ulama. Terlalu mensuci-sucikan orang-orang yang alim. Sebagaimana kita sama-sama maklum, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Tertera di dalam Al-Quran. 1000 kurang 50 tahun. 950 tahun. Tetapi yang mendapat hidayah daripada Allah, sehingga beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Nuh, hanya 80 orang lebih saja. Tak sampai 100. Malah ada yang mengatakan hanya 25. Pendapat lain mengatakan 45. Taruhlah kita ambil jumlah yang lebih ramai, iaitu 83 orang. Setelah beribadat, setelah berdakwah 950 tahun siang malam, ada orang-orang alim dari kalangan pengikut setia Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Punca pertama terjadi karena sikap. Punca pertama munculnya syirik karena sikap terlalu takdis atau mensucikan orang-orang saleh. Hati-hati. Jangan kita sucikan orang-orang saleh. Apakah dia bergelar wali? Apakah dia bergelar kiai? Apakah dia bergelar habib? Apakah dia bergelar tuan guru? Apakah dia bergelar mursyid? Apakah dia bergelar murabbi? Respek, hormat, ihtiram memang disuruh pada orang alim. Tapi jangan sampai takdis. Takdis maknanya mensucikan. Takdis ini kita akan bahas nanti pada buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2. Rupanya takdisul ulama. Takdisus salihin. Mensuci-sucikan orang saleh adalah sebab pertama munculnya syirik zaman dahulu. Sudahlah tidak ramai orang yang beriman. Tapi setelah meninggal satu demi satu orang-orang saleh, syaitan mula datang. Iblis mula datang kepada umat Nabi Nuh.
buat olehmu patung orang-orang saleh. Pacakkan patung orang-orang saleh di tempat-tempat keramaian tertentu. Supaya apabila kamu sudah stop. Minta maaf. Apabila mati saja orang-orang saleh, syaitan yang menjadi penyebab mengapa Adam dan Hawa diusir dari syurga turun ke bumi, datang pada umat Nabi Nuh. Orang-orang saleh kamu telah meninggal dunia. Supaya kamu boleh ikut ajaran mereka, buat patung orang-orang saleh dan pacakkan di tempat-tempat keramaianmu. Sehingga siapa di antara kamu melihat saja patung tersebut, kamu ingat ajarannya. Kamu ikut ajarannya. Cantik. Mula-mula sekali godaan iblis. Tetapi setelah generasi yang membuat patung tersebut meninggal dunia, generasi anak dan cucunya meninggal dunia, pada generasi-generasi berikutnya, iblis mula berkata, anak cucu Nabi Nuh, patung yang terpacak di tempat-tempat keramaianmu itu bukan sembarang patung. Dia adalah patung Tuhan-Tuhanmu. Oleh sebab itu, sembahlah patung-patung tersebut. Mungkin itu pada generasi yang ke-5, ke-6, ke-7, yang sudah mula lupa sejarah patung-patung tersebut dipacak. Dah mula kabur, ketika itu syaitan yang sama datang. Itu bukan sembarang patung. Itulah patung Tuhan-Tuhan kamu. Maka sembahlah patung-patung itu. Lalu mereka pun menyembah. Ini dia sejarah mula-mula terjadinya syirik di atas muka bumi. Itu sebabnya mengapa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat melarang buat patung. Mengapa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang simpan patung? Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung? Itu sebabnya. Mungkin kita hari ini boleh berkata, saya tak akan sembah patung itu. Mungkin. Tapi dalam agama ada satu kaedah yang namanya sadduz zara'i'. Sadduz zara'i'. Yaitu sadduz zara'i' maknanya tutup kemungkinan-kemungkinan yang boleh membawa kamu kepada bahaya yang lebih besar. Tutup awal-awal lagi sebelum kamu ditimpa oleh bahaya yang lebih besar. Itu namanya sadduz zara'i'. Ustaz buat contoh. Larangan berzina dalam Al-Quran, dia tidak berbunyi, jangan kamu berzina. Tapi Allah gunakan, la taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Apa dia perbuatan-perbuatan yang dilarang? Menghampiri zina, dating, khalwat, itu bukan zina.
dedah aurat. Sebab bila dah dedah aurat, khalwat, dating, berdua-duaan, lelaki wanita yang bukan mahram, syaitan akan berkata, bila lagi? Kan tidak ada orang yang lihat kamu. Lalu terjadi perzinahan. Jadi dating, khalwat, dedah aurat, itu semuanya mendekati zina. Oleh sebab itu, karena syirik pertama bermula daripada patung, maka membuat patung, menyimpan patung, hukumnya turut haram. Menjadi haram. Itu namanya sadduz zara'i'. Walaupun kita tidak menyembah, tapi dia penyebab rumah kita tidak dimasuki oleh malaikat. Nah, kalau begitu siapa yang akan memasuki? Syaitan, iblis. Itu namanya sadduz zara'i'. Nampak tak betapa pentingnya kita menambah ilmu dari semasa ke semasa? Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Bermula pada waktu itulah syirik muncul di atas muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh. Allah mengutus Nabi Nuh. Jadi syirik itu terjadi menjelang Nabi Nuh diutus. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh agar menyeru kaumnya kepada tauhid dan melarang mereka melakukan syirik. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran. Dalam surat Nabi Nuh, dalam surat Nuh atau surat 71 ayat 23, lengkap disebut nama-nama berhala zaman itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka, yaitu umat Nabi Nuh, berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad. Jangan pula kamu meninggalkan penyembahan Suwa', Ya'uq, Nasr. Semuanya itu adalah nama-nama berhala zaman itu. Itu kata penyembah-penyembah berhala zaman itu ketika Nabi Nuh melarang mereka, jangan sembah Suwa', Ya'uq, Yaghuth, jangan. Lalu mereka jawab, jangan sekali-kali kamu ikut cakap Nuh. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan menyembah Ya'uq, Yaghuth, Wad. Allah ceritakan ini semua dalam Al-Quran. Lihat surat Nuh ayat 23. Apa komen Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini? Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr adalah nama-nama orang saleh zaman itu. Dibuat patung, lalu patung itu dinamakan nama orang saleh.
Setelah mereka wafat, ini dia yang Ustaz sebutkan. Setelah mereka orang-orang saleh itu wafat, lalu syaitan menggoda kaum agar membuat patung-patung orang-orang saleh tersebut, agar dengan melihat patung-patung itu dapat mereka beribadat dengan khusyuk. Itu sebabnya jangan heran kalau hari ini kita dapati pemimpin-pemimpin tarekat dibuat patungnya, dibuat gambarnya, diletakkan di bahagian hadapan. Ketika pengikut-pengikutnya berzikir, berwirid, meratib, sambil melihat patung atau gambar tuan gurunya. Subhanallah, subhanallah. Sambil melihat, itu semuanya ada kaitannya dengan syirik pertama yang muncul di atas muka bumi. Nah, setelah kita tahu itu yang berlaku zaman itu, nah, sekarang kita masuk muka surat yang ke-16. Peranan utama para rasul. Apa dia peranan utama para rasul? Peranan utama para rasul adalah untuk menyeru umat manusia agar beribadat hanya kepada Allah yang Maha Esa. Semua rasul bawa itu. Itu yang kita sebut tadi. Syahadat pertama yang dibawa oleh semua rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah sebabnya dakwah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak umatnya agar hanya beribadat kepada Allah, yakni tauhid uluhiyah atau tauhid ibadat. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak di Mekah lagi berkata kepada penduduk Mekah. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, sekalian manusia penduduk Mekah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan olehmu la ilaha illallah, pasti kamu akan menang. Itu dakwah pertama Nabi Muhammad di Mekah. Bukan salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Semuanya itu diperintahkan ketika Nabi berada di Madinah, kecuali salat. Itu pun 1 tahun sebelum hijrah, yaitu setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul 12 tahun. Baru ada Isra Mi'raj. Melalui peristiwa Isra Mi'raj, barulah Nabi diwajibkan salat sebanyak 5 kali. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan Islam 12 tahun untuk menguatkan akidah la ilaha illallah. Itu sebabnya Ustaz pernah sebut, pendekatan atau pembelajaran Islam di Nusantara yang mula-mula mengajar salat, puasa, zakat, haji, rukun, syarat, perkara yang boleh membatalkan salat, rukun, syarat, perkara yang boleh membatalkan puasa, begitu juga zakat, haji dan umrah. Tetapi tidak didalami 2 kalimah syahadat. Apa rukun 2 kalimah syahadat? Ada berapa rukun la ilaha illallah? Ada berapa syarat la ilaha illallah? Ada berapa rukun Muhammadur Rasulullah? Apa perkara yang boleh membatalkan 2 kalimah syahadat? 0. Itu bermakna cara mengajar Islam di Nusantara salah. Tidak ikut cara Nabi. Sebabnya hari ini kita lihat umat Islam di Nusantara
salat tak tinggal, puasa tak tinggal, umrah haji berkali-kali, tapi masih lagi buat syirik, percaya ramalan bomo, masih lagi pergi ke kuburan-kuburan wali-wali tertentu, minta-minta. Bukankah itu semua syirik? Mengapa itu terjadi? Karena pembelajaran Islam di Nusantara tidak ikut cara yang diajar oleh Nabi, yang memberi penekanan lebih awal tentang 2 kalimat syahadat, baru kemudian seluruh salat, puasa, zakat, haji. Itu sebabnya buku pertama yang Ustaz tulis tahun 85 dulu, Hakikat 2 kalimat syahadat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahaya syirik. Ini semua termasuk buku-buku yang perlu kita dahulukan sebelum kita belajar pedoman salat, pedoman puasa, pedoman zakat. Ustaz tak kata itu tak penting. Penting. Tapi yang pertama sekali adalah akidah. Akidah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Sebagaimana yang kita sebut di sini. Peranan utama para rasul menyuruh umatnya mentauhidkan Allah. Demikianlah peranan Rasul sebelum baginda sallallahu, sebelum baginda Rasul, sebelum Nabi Muhammad, rasul-rasul terdahulu juga telah mengawali dakwah mereka dengan mentauhidkan Allah. Hakikat ini begitu terserlah dalam firman Allah. Coba dengar apa kata Allah. Bukan kepada Nabi Muhammad saja. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Coba dengar apa kata Allah. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, hai Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepada semua rasul itu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah. Aku di sini Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian kepada aku sahaja. Oleh sebab itulah, jika kita perhatikan dengan cermat urutan tertib perintah Allah di dalam Al-Quran, niscaya kita akan dapati perintah pertama terletak daripada Allah, terletak pada ayat yang ke-21 surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Fatihah tak ada perintah daripada Allah. Walaupun ada amar, ihdinas siratal mustaqim, itu perintah juga, tapi dia membawa makna doa. Sebab kita memohon kepada Allah, tunjuki kami yang jalan yang lurus. Bukan perintah Allah. Tapi kita minta Allah tunjuk kita jalan yang lurus. Itu bukan perintah daripada Allah. Dalam surat Al-Baqarah, 20 ayat pertama, tak ada perintah. 5 ayat pertama tentang muttaqin. 2 ayat berikutnya tentang orang kafir. Dan 8 ayat berikutnya tentang orang munafikin. Tapi perintah daripada Allah muncul dari awal Al-Quran bermula dari ayat 21. Apa bunyi ayat 21? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah mencipta kamu. Sembahlah Tuhanmu yang telah mencipta kamu. Beribadatlah kepada Allah yang telah mencipta kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yes. Itu dia ayat pertama yang mengandung perintah daripada Allah. Dan perintah itu berbunyi, beribadatlah kamu hanya kepada Aku. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hakikat ini memberi isyarat bahawa
perkara yang paling utama dan paling penting di dalam Islam adalah persoalan yang berkaitan dengan akidah, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadat yang dipanggil dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadat. Semua yang Ustaz sebut ada buktinya, ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Itu sebab itu, andai kata pada zaman-zaman dahulu kita kurang mengambil berat tentang dua kalimat syahadat, mula sekarang sebelum mati baca. Itu sebabnya seperti Ustaz katakan minggu lalu, 2 minggu yang lalu, seorang ustaz daripada Aceh WhatsApp Ustaz, Pak Ustaz, masih ada lagi ke buku Hakikat Dua Kalimat Syahadat? Saya ingin mengajar jemaah saya, karena dia faham. Dan Alhamdulillah, Ustaz sekarang sedang mencari siapa orang yang pergi Aceh untuk Ustaz kirim beberapa kitab-kitab Hakikat Dua Kalimat Syahadat untuk beliau ajar di Aceh. Itu sebabnya kalau ada jemaah yang berasal dari Aceh, ada yang mau balik ke Aceh, tolong kontak Ustaz. Sebab sampai saat ini Ustaz tidak dapat. Ustaz tahu alamatnya. Cuma untuk mengirim itu ada sedikit masalah. Tapi kalau ada kenalan tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang akan pergi ke Aceh, beritahu Ustaz untuk Ustaz kirim beberapa kitab Hakikat Dua Kalimat Syahadat. Begitu maknanya orang yang memahami tentang pentingnya hakikat dua kalimat syahadat. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita ada sedikit masa lagi untuk kita jawab beberapa soalan daripada jemaah. Hanya 3 soalan saja. Soalan yang pertama, Pak Ustaz, apa hukum kita salat fardu, kita salat wajib berjamaah dengan imam yang buat salat sunat? Imam buat salat sunat. Kita berimam. Umpamanya kita tak tahu, kita datang terlambat, ada jemaah yang sedang salat. Padahal orang yang salat itu dalam masjid itu, dia buat ba'diyah. Salat sesudah zuhur umpamanya. Kita datang, lalu kita pun menjadikan dia sebagai imam. Kita salat zuhur, dia salat ba'diyah, salat sesudah atau salat sunat sesudah zuhur. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Jawabnya, boleh. Jawabnya, boleh. Dan kita dapat salat atau fadilat salat berjamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri-sendiri 27 derajat. Ada riwayat mengatakan 25 derajat. Apa dalilnya, Pak Ustaz? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, karena bacaan Al-Qur'annya bagus, dia jadi imam padahal dia belum baligh.
Di belakangnya orang yang sudah lanjut usia, orang yang dah tua-tua. Karena Abdullah ibnu Abbas bacaan Qurannya bagus, dia diminta untuk jadi imam. Anak yang belum baligh, bila salat, hukum salatnya itu sunat. Sebab mereka belum diwajibkan salat. Kewajiban salat kan mukallaf. Mukallaf maknanya akil baligh. Orang yang berakal lagi dah sampai waktu baligh. Umur 14 tahun ke atas umpamanya. Dia baru 10 tahun, tapi bacaannya bagus. Lalu nilai salatnya itu sunat, bukan fardu, bukan wajib. Oleh sebab itu, bila anak-anak yang belum balik salat, kedudukannya adalah salat sunat. Makmum di belakangnya sudah lanjut usia, itu fardu dan wajib. Sebab mereka sudah balik, lagi berakal. Begitu cara pengambilan dalil oleh ulama fiqh. Oleh sebab itu, apabila kita ada anak di rumah yang hafiz, walaupun belum 30 juzuk, baru 10 juzuk, baru 3 juzuk, baru 15 juzuk, boleh ibu-ibu jadikan anak kita yang umur 9 tahun, bacaannya dah bagus untuk jadi imam, maknya di belakang, kakaknya di belakang, bapaknya barangkali boleh di belakang. Itu maksudnya. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya, Pak Ustaz? Salat tersebut mesti rukunnya sama dengan salat yang kita sedang salat. Ada qiyamnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya. Itu maknanya ada persamaan. Atas sebab itu, orang yang salat zuhur tidak boleh salat di belakang orang yang sedang salat jenazah. Sebab salat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Salat jenazah 4 takbir. Semuanya dalam keadaan berdiri. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca selawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat ucapkan salam. Jadi syaratnya tidak semestinya sama-sama salat fardu. Tidak. Cuma syaratnya mestilah salat yang sama peraturannya. Ada ruku, ada sujud, dan sebagainya. Demikian jawaban Ustaz. Hukumnya boleh. Yang kedua, Pak Ustaz, hukum baca kunut ketika salat subuh adalah sunat. Hukum kunut ketika salat subuh adalah sunat, kata penanya dari Pulau Pinang. Tapi mengapa Ustaz sebahagian masjid, sebahagian surau tidak buat kunut subuh? Mohon pencerahan Uday. Bukankah sunat itu hukumnya bila dibuat dapat pahala, bila ditinggalkan tak berdosa? Pertanyaannya, mengapa setengah-setengah surau dan masjid tidak buat kunut? Padahal kunut itu hukumnya sunat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bagus pertanyaannya. Dan bagus juga kita tahu jawabannya. Mengapa setengah-setengah masjid, setengah-setengah surau tidak buat kunut subuh? Jawabannya begini. Kunut ada 3 jenis. Ada kunut nazilah. Kunut sempena musibah menimpa.
Yang kedua, kunut witir. Yang ketiga, kunut subuh. Kunut nazilah, baca kunut bila satu-satu kawasan itu ditimpa musibah. Dalilnya kuat. Nabi yang suruh. Kunut witir. Pada rakaat terakhir, witir kunut. Dalilnya kuat. Sahih. Tapi dalil tentang Nabi menyuruh kunut subuh, para ulama berbeza pendapat. Zaman Abu Bakar, zaman Osman, zaman Umar ibn Khattab, tidak ada kunut. Ustaz ulang sekali lagi. Hadis tentang galakan membaca kunut salat subuh, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan tidak ada sama sekali hadis itu. Oleh sebab itu, mereka yang mengatakan hadis itu sahih, mereka katakan sunnah. Dalam mereka menilai hadis itu. Dan ada pula yang mengatakan tidak ada dalil yang kuat Nabi menyuruh untuk salat subuh bersama kunut. Bukan saja di Malaysia. Di dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Semua kita tahu, di sana tidak ada kunut. Sebab penilaian ulama di sana tidak ada dalil yang kuat menyuruh membaca kunut sempena salat subuh. Bukan hanya di Malaysia. Juga di Arab Saudi. Tentu saja orang-orang alim di sana yang banyak tahu tentang hadis-hadis Nabi, mereka lebih cenderung menilai hadis itu tidak kuat. Maka mereka tidak baca. Jadi sebenarnya tidak semua mengatakan hukumnya sunat. Malah ada yang sampai berpendapat, kalau tidak ada, jika kita buat hukumnya bid'ah. Kita kan baru sebut tadi, beribadat kepada Allah mesti ikut cara Nabi. Ikut cara Nabi mesti ada dalilnya dari Nabi. Nah, dalam hal ini berbeza pendapat. Bagi ustaz, bagi yang berpendapat mengatakan dalilnya kuat, silakan. Jangan-jangan katakan itu bid'ah, sebab mereka punya pandangan macam itu. Kita perlu hormati. Kalau kita salat di belakang imam yang memakai kunut, kita ikut angkat tangan untuk menghormati pandangan itu. Tapi bagi kita yang berpendapat dalilnya tidak kuat, di rumah ketika salat bersama keluarga, kita tidak baca kunut. Begitu caranya yang paling baik. Hormati pandangan orang lain, dan kita juga ingin dan harapkan orang lain juga hormati pandangan kita. Itu sejarahnya mengapa ada sebahagian masjid tidak membaca kunut. Pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, bagaimana bunyi dua kalimah syahadat ketika kita membaca tasyahud atau tahiyat awal dan tahiyat akhir? Bolehkah kita baca dua kalimah syahadatnya dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Bolehkah
Dua kalimah syahadat cara itu kita baca dalam salat. Hadirin dan hadirat, tahiyat awal, tahiyat akhir, beza hukumnya. Tahiyat awal yaitu ketika kita duduk tahiyat awal. Hukumnya sunat. Duduk itu sendiri adalah sunat. Andai kata terlupa setelah sujud rakaat kedua langsung bangun, tidak duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal, salatnya sah. Sebab hukum duduk dan membaca tahiyat awal adalah sunat. Tetapi duduk dan membaca tahiyat akhir itu adalah rukun. Tidak baca tahiyat akhir, tidak duduk tahiyat akhir, salatnya tak sah sebab rukun. Nah sekarang kita tak tanya bab itu. Bunyi dua kalimah syahadat di dalam tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu biasa kita baca. Nah sekarang syahadat ini nih kita ganti dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh tak Pak Ustaz kita ganti dengan bacaan yang kedua ini? Jawabnya boleh. Ustaz ada tulis di dalam buku Ustaz pedoman salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa syahadat yang dibaca oleh Rasul ada bermacam-macam. Bukan hanya dua. Yang pertama boleh, yang kedua boleh, ada lagi yang lain. Ada beberapa bacaan. Ini yang dipanggil dengan ta'addudus sunan. Ta'addudus sunan maknanya sunnah Nabi yang berbilang-bilang. Sebagaimana doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard, boleh. Doa iftitah yang lain, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, boleh. Dan Nabi juga boleh. Nabi juga pernah ajar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Boleh. Ini namanya ta'addudus sunan. Sunnah Nabi yang berbilang-bilang. Yang ini baca wajah tu boleh. Yang ini baca Allahu akbar kabira boleh. Yang ini baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya boleh. Sebagaimana tadi di dalam masalah membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh juga boleh. Lihat betapa pentingnya pertambahan ilmu sehingga kita tidak mudah menyalah-nyalahkan orang. Yang mustahak kita perlu tahu. Yang mana satu kita mau ikut, terserah kita. Yang mana satu orang lain mau ikut, terserah dia. Semuanya sah. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Dan andai kata kita merasa ada faedahnya, jangan lupa share kepada rakan-rakan. Sama ada keluarga, kawan-kawan, grup. Dan itu termasuk dalam bab dakwah. Kita akhiri dengan doa. Jumpa lagi esok insya-Allah dengan tafsir. Dan tafsir esok insya-Allah adalah topik yang terakhir daripada tafsir Al-Furqan juz yang kelima. Esok adalah bahagian yang terakhir. Minggu satu lagi insya-Allah kita akan mula dengan tafsir juz yang ke-6.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini sejak kuliah subuh tadi kami telah belajar nama-Mu Al-Qawi. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil setelah mendapat penjelasan tentang nama-Mu Al-Qawi yang Maha Kuat. Pada kuliah duha pula kami telah belajar tentang bahaya syirik, bahwa agama Islam yang Engkau telah turunkan ke muka bumi asasnya hanya ada dua, yaitu sembahlah Allah yang Maha Esa, dan yang kedua, sembahlah Allah mengikut cara yang telah diajar oleh para rasul masing-masing. Oleh sebab itu kami berkesimpulan bahwa semua rasul membawa dua kalimah syahadat. Syahadat pertama serupa, yaitu sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan dia disekutukan. Adapun syahadat yang kedua, yaitu syahadat syariat, berbeza-beza dibawa oleh setiap rasul. Kami perlu terikat dengan ajaran yang dibawa oleh rasul kami masing-masing. Mudah-mudahan dengan memiliki dua asas ini, ibadat kami, amal saleh kami Engkau terima, ya Allah. Sebab semua kami tahu, amal saleh atau amal yang terima mesti ada dua syarat. Pertama, syaratnya ibadat tersebut kami mesti lakukan ikhlas semata-mata karena Engkau, ya Allah. Dan yang kedua, syaratnya ibadat yang kami lakukan mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ya jami'an nasi li yaumil la raiba fi ijma' bainana wa baina hajatina. Wahai Allah yang telah menghimpun manusia pada hari kiamat, himpunkanlah antara kami dengan apa yang kami hajatkan. Kami berhajat, ya Allah, kiranya Engkau sembuhkanlah penyakit kami, penyakit saudara-saudara kami. Kami berhajat, ya Allah, agar Engkau cukupkanlah rezeki untuk kami. Oleh sebab itu, anugerahkanlah rezeki yang murah kepada kami dan saudara-saudara kami yang hidup miskin dan fakir. Lebih-lebih lagi kami sangat berhajat, ya Allah, kepada ilmu yang berfaedah, supaya kami dapat beriman kepadamu, beribadat kepadamu, bermuamalat berdasarkan ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu yang berasaskan Quran dan sunnah Nabi-Mu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.